Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi, kelebihan, dan kekurangan media luar ruang. Perkenalkan, nama saya Alicia Besina Putri dengan NPM 2019-46500-629. Nama saya Giska Dika Putri dengan NPM 2018-46500-401. Nama saya Monika Sinarimbun dengan NPM 2019-46500-626. Nama saya Nur Aulia Rahmayani dengan NPM 2019-46500-991. Nama saya Siti Handayani dengan NPM 2019-46500-607. Yang pertama ada pendahuluan. 1. Latar belakang. Pemilihan media yang tepat dapat berpengaruh terhadap pemasaran dan juga penjualan dari suatu produk yang ditawarkan. Media yang dianggap tepat dan efisien yaitu menggunakan media luar ruang seperti billboard. Media luar ruang sangat efektif karena dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Meski media luar ruang hanya menampilkan visualisasi saja, namun media luar ruang telah banyak berubah saat ini. Yang kedua adalah rumusan masalah. Sehubung dengan latar belakang yang telah saya sebutkan, disusunlah rumusan masalah, yaitu seberapa efisienkah media luar ruang digunakan untuk media pemasaran dan apa kelebihan dari media luar ruang tersebut. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa efisienkah media luar ruang ini digunakan untuk media pemasaran dan apa kelebihan dan kekurangan dari media luar ruang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari media luar ruang dan tujuan dari media luar ruang. Media luar ruang yaitu sebuah media iklan. Biasanya media luar ruang berukuran besar yang dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, di pusat keramaian kota, atau tempat-tempat khusus lainnya seperti di dalam bis kota, gedung, pagar tembok, dan sebagainya. Tujuan dari media luar ruang itu sendiri yaitu untuk menyampaikan pesan promosi pada suatu jasa ataupun produk sesuai target penerima pesan di titik lokasi yang spesifik atau bersifat langsung. Pesan yang disampaikan disesuaikan dengan karakter titik lokasi yang diidentifikasi dari data sekitar lokasi tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis media luar ruang. Jenis media luar ruang yang pertama yaitu poster. Poster dapat diartikan karya desain grafis yang berbentuk gambar dan huruf dan diaplikasikan dalam bentuk kertas atau media cetak lainnya. Biasanya poster ada di dinding atau di tembok-tembok. Yang kedua ada billboard atau baliho. Billboard atau baliho seringkali digunakan untuk menyampaikan promosi, iklan, atau pemberitahuan kepada masyarakat. Billboard atau baliho seringkali digunakan untuk penyampaian pesan terkait branding. Yang ketiga adalah pamflet. Pamflet adalah selembaran kertas yang dicetak berupa gambar dan teks. Biasanya pamflet disebarkan dalam bentuk brosur, leaflet, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada umbul-umbul. Umbul-umbul adalah bendera berwarna-warni yang dipanjang memanjang ke atas dan biasanya dipasang untuk menarik perhatian pada event-event besar. Yang kelima ada spanduk. Spanduk berisikan berita, propaganda, dan slogan. Biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk menyampaikan promosi pesan. Yang terakhir ada videotron. Videotron adalah suatu iklan yang dilengkapi pergerakan visual gambar, biasanya tersebar di titik-titik strategis seperti di kota-kota besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan media luar ruangan. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai kelebihan dari media luar ruangan. Yang pertama, dapat menguasai pasar lokal dengan baik. Yang kedua, sering melihat orang lain.
Yang ketiga, apabila digunakan untuk mengenalkan produk baru, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Yang keempat, media luar ruangan memiliki tingkat yang berbeda dengan media online. Yang kelima, pemilihan lokasi pemasangan iklan dapat dilakukan secara fleksibel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan media luar ruangan. Yang pertama, media luar ruangan memiliki keterbatasan dalam menampilkan informasi. Yang kedua, apabila target pasar tidak dihitung dengan matang, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Yang ketiga, sebelumnya telah disebutkan jika media luar ruangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan salah satunya adalah biaya perawatan. Yang keempat, menentukan posisi media promosi luar ruangan tidaklah mudah. Yang terakhir adalah membaca promosi pada saat Anda berkendara dengan mobil atau motor adalah sebuah tantangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan media luar ruang, yaitu agar media tersebut lebih efektif dibutuhkan strategi tertentu. Strategi tersebut misalnya saja membuat tampilan papan informasi menjadi lebih menarik, serta memperpesan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya perlu dilakukan pertimbangan yang matang jika ingin memasang media luar ruang ini sebagai media iklan. Itu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.